Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Presiden, yang sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad, mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau Saudara Joko Widodo itu terkena pembohong. Apa itu? Maka boleh jadi barang yang pembohong matamu picek itu. Cangkemmu yang pembohong, pel tompel. Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Presiden, yang sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad, mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat. Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat anarki politik. Thank you. Rekan-rekan, ketemu lagi di Respon. Kita mau spill dua isu yang viral. Tapi yang satu adalah di ujungnya sekarang karena sudah selesai, yaitu masalah ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Jadi setelah Bareskrim menyatakan bahwa ijazah itu asli, ini sudah jelas bahwa penuduhan-penuduhan yang dilakukan gerombolan Roy Suryo itu tidak terbukti. Dan memang sejak awal kita sudah merasakan itu, karena tidak mungkin seorang Jokowi dengan akhlak yang begitu baik yang kita nilai, sementara mohon maaf Roy Suryo sendiri pun sekarang digelari sebagai Mr. Panci itu kan karena pernah menjadi residivis karena kasus-kasus korupsi yang lalu. Sementara yang lebih menggelikan lagi adalah ada 3 sekarang itu yang sudah terbukti. Yang satu siapa kemarin pengacara yang sekarang sudah ditahan, ternyata ijazahnya sendiri yang palsu. Tifa juga begitu, karena ada penjelasan dari dari bekas universitas yang pernah disinggahinya. Jadi di dalam kita harus garis bawahi, disinggahi artinya mampir sebentar saja gitu, tidak pernah menulis skripsi dan sebagainya. Rismon juga begitu, karena setelah dicek ke Jepang ternyata namanya juga tidak ada, dan universitas itu tidak pernah merasa mengeluarkan ijazah S3-nya gitu ya. Ini kan sebenarnya gini, kalau kita lihat, tidak mengukur diri, menyerang orang dengan kebobrokan yang begitu tinggi dalam dirinya. Ini kalau kita lihat memang sakit sebenarnya orang-orang ini. Tidak introspeksi, tidak mengukur, terlalu overconfidence gitu. Boleh overconfidence atau boleh confident, tapi kan harus ada takaran yang jelas gitu. Sementara ini kan tidak. Jadi kita tidak perlu komentari lagi, karena ini kita anggap orang-orang sakit. Semoga kita tidak ketemu lagi orang-orang sakit seperti ini. Sekarang kan katanya mau ke Dewan PBB segala macam itu. Jadi ini memang Indonesia ini unik memang ya. Jadi satu-satunya negara di dunia dan baru terjadi di sekian ratus tahun atau ribu tahun, seorang bekas presiden ditanyain ijazahnya dituduh palsu. Itu baru Indonesia. Ini kalau kita kemarin amati ya, memang ada framing yang memang tujuannya adalah menjatuhkan marwah Jokowi gitu. Cuma karena apa ya? Tidak bisa, karena tidak ada celah gitu, karena jadi bukan sempurna Pak Jokowi itu, tapi orangnya begitu rapi. Nah, sejak awal dituduh anak PKI, ya dia diam, anak Cina dia diam, bukan Islam bukan diam, dan sebagainya. Nah, ini harusnya case close, kita serahkan kelanjutannya, apakah Bareskrim terus menyelesaikan ini dengan konsekuensi yang harus mereka terima. Ini luar biasa. Jadi buat kita sebagai pelajaran bagi orang-orang yang waras gitu. Tapi orang yang membenci Jokowi, tapi terus mencari-cari, masih terus mencari-cari. Itu pasti. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad. Mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik.
Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat. Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat anarki politik. Thank you. Benar Joko Widodo itu terkena pembohong. Apa itu? Maka boleh jadi barang yang Pembohong matamu picek itu. Cangkemmu itu yang pembohong. Pel tompel. Itu bukan di TikTokku itu kono di profilku kono nomor telepon no, golek ono aku. Tak pecele kon. Cangkemmu sak kroni-kronimu sing pembohong, cuk. Lah yen kon duduk pembohong, tunjukno ijazah Jokowi sing palsu. Kono Kapolri kono. Cangkemmu aja nyicri sih. Kono Kapolri kono, iki sing palsu. Ndek sing asli ngono lho matamu picek goblok. Utak mentok. Kon kok cedhok tak pecok ndasmu kon. Jancuk kon. Pengacara taek kon. Pembohong matamu iku, nyangkut-nyangkut rakyat. Rakyat matamu iku sing ngeleng-elengno Jokowi. Yo golong-golonganmu tok iku sing sakit hati, rakyat liyane ya ora. Jancuk iku. Iku dek profilku ono nomor telepon iku golek ono, aku tak kaya alamat ngepelo lek kone. Tak rujakno Banjarjo kon. Ono menusa kok kaya kiri ngono niku ya opo kon. Niku gak usah kakean cangkem. Ijazah Pak Jokowi sing palsu ku go nang Kapolri cuk sebenarnya cuk. Lek gak taruh bahasaku takono nang wong Malang. Bahasa opo iki ngono. Terus sing ndek Kapolri sing asli jare Pak Jokowi jauh bandingno matamu picek kiri. Ia usul ijazah Jokowi diuji di laboratorium Singapura. Aduh Roy, memang ya susah ya. Kalau orang sudah sakit hati, benci, dan tujuan ingin balas dendam, apapun tidak dipercaya. Roy, dasar kamu tuh Roy memang bego, sama juga tuh.
Rismon dan juga teman-teman kata sama aja. Tidak percaya hasil uji forensik atau penelitian laboratorium di Indonesia, tidak percaya. Terus katanya maunya ibaratkan itu dibawa ke Singapura aja. Ya sudah, kalau kalian tidak percaya dengan hasil lab di Indonesia atau hasil forensik dari Indonesia, dalam negeri ini di Indonesia, ya sudah, kalau kalian menginginkan yang menelitinya ibaratkan tuh dari Singapura, ya sudah, kalian ya yang selama ini menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu, kalian yang harus siapkan. Begitu loh, Roy, bego. Seharusnya pihak kalian. Ayo, kalau memang mau dibawa ke Singapura, ijazah Bapak Jokowi silahkan. Siapa yang bawa? Apa kalian aja? Tidak bisa. Nanti seenak-enaknya kalian megang ijazah dokumen orang. Kalau kalian ibaratkan tuh hasil di lab di Singapura, ya kalian ajak ahli forensik, ahli digital forensik misalnya dari Polda Metro Jaya atau Mabes Polri, kalian bawa. Terus umpamanya ahli digital forensik dari pihak UGM yang menerbitkan ijazah itu, dan terus juga nanti ahli digital umpamanya forensik dari kuasa hukum Bapak Jokowi, biar mereka mengikuti kalian, biar sama-sama nanti di Singapura disaksikan. Kalian yang harus siapkan. Yang mengondisikan semuanya itu kalian. Jangan kalian berharap ibaratkan itu membebani ke orang yang sudah kalian tuduh. Kalian menuduh UGM, menuduh Bapak Jokowi tidak percaya dengan institusi kepolisian. Terus kalian mau membebani mereka lagi. Kalau kalian ibaratkan tuh mau ibaratkan tuh ke Singapura, ya kalian siapkan. Ayo, siapa yang kalian bawa? Kalian biayanya, biaya transportasinya, akomodasinya kalian, pihak kalian itu loh, Roy. Jangan kalian menginginkan nanti ijazahnya dibawa ke Singapura, terus biar kami aja membawa. Tidak bisa seperti itu. Terus umpamanya kalian ibaratkan tuh ke Singapura, tapi kami dibiayai. Itu namanya membebani orang, bego. Karena kalian yang menginginkan ibaratkan tuh hasil labnya ke Singapura, ya kalian bawa makanya aku bilang dari pihak Polri, dari pihak UGM, dan dari pihak Bapak Jokowi, kalian yang bawa. Jangan kalian berharap minta dibiayai, diongkosi, kepengen liburan ke Singapura. Atau umpamanya tidak ada biaya, ya umpamanya membawa mereka ke Singapura, ya sudah, yang di Singapura aja bawa ke sini. Itu pun biaya kalian itu loh, Roy. Jangan membebani orang yang sudah kalian fitnah, kalian tuduh. Kalian mau membebani mereka lagi. Nanti biar aja nanti saat ibarat kata dari yang ahli forensik yang Singapura itu meneliti, nanti biar ibarat kata pihak UGM, pihak dari Polri, pihak dari ibarat kata Bapak Jokowi menyaksikan. Nah, bagaimana? Kan harus ada perbandingan. Nggak bisa ibarat tuh kalian sama sebawa-bawanya aja. Terus kalian mau membawa ke Singapura itu, mau mengajak ke Singapura itu, kalian mau membebani biaya siapa? Kalau kalian tidak bisa mendatangkan yang ibarat ahli forensik dari Singapura atau dari negara manapun, ya sudah, berarti kalian lemah. Udah gitu aja, Roy. Artinya pihak Polri yang ibaratkan itu diserahkan Bapak Jokowi, terus ibaratkan itu pihak UGM sebagai yang fakultas menerbitkan, terus pihak Bapak Jokowi sebagai korban yang kalian tuduh-tuduh. Artinya menunggu aja. Yang bergerak itu kalian bawa aja, kalau perlu Singapurnya aja bawa ke Indonesia. Jangan kalian sudah menyuduh menyerang orang, tidak percaya dengan Polri, tidak percaya dengan keahlian di barang atau di negara sendiri, terus mau membebani mereka lagi untuk membiayai kalian bersama teman-teman untuk ke Singapura. Kalau kalian nanti ibarat kepingin ke Singapura, pasti akan dipersilahkan. Tapi silahkan, ayo. Siapa yang mau datangkan, dari negara mana? Itu pihak kalian sendiri. Jangan ibarat tuh berharap minta dibiayai pemerintah. Bego. Aduh, ini aneh-aneh aja nih Roy dan kelompoknya ini dasar memang bego. Kalian ya, kalau semakin sekalian mencuapkan ibarat tuh ingin hasil uji labnya di Singapura, kalau kalian nanti ibarat tuh ditantang, oke silahkan.
kami ngikutin. Nah, kalau kalian tidak bisa mendatangkan atau kelompok ibaratkan tuh ahli forensik dari Indonesia ke Singapura, ya kalian lemah sudah itu. Nanti ibarat tuh kalian mau percayakan, silahkan aja Polri, ibaratkan tuh Baris Krim Mabes Polri bawa ke Singapura. Nanti apapun hasilnya nanti pasti kalian tetap tidak percaya juga. Nah, berarti kalian intinya mau membebani orang lagi, sudah menuduh mau membebani orang lagi, dasar bego. Ingatkan, saya sarankan, ayo bantu untuk melibatkan lembaga forensik. Berjumpa lagi bersama Tipa. Tambah seding Tipa, ya kan? Tipa, ya, dia bilang, dia menyarankan, ya, ayo bantu untuk melibatkan lembaga forensik digital internasional. Kata dia, ya, untuk pemerintah lebih sulit menekan hasil investigasi. Pertanyaannya Tipa, lembaga forensik digital internasional yang mana yang mau untuk dilibatkan dalam hal ijazah Pak Jokowi? Kurang jauh komennya Tipa. Ya, nggak ada lembaga forensik digital internasional yang mau menangani masalah ijazah Pak Jokowi. Karena orang itu nggak mungkin percaya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu dibilang Tipa, ya. Kata Tipa, ya kan, jika bukti forensik ini bisa dibuktikan secara global, maka skandal ini bisa menjadi bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menjadi isu internasional yang akan mengguncang kredibilitas Indonesia. Kok kayak kumur-kumur Tipa? Gak ada urusannya itu. Kata Tipa lagi, maka ketokohan, ya, Presiden Prabowo sangat diharapkan untuk bisa menjadi tokoh yang netral dan objektif. Bukannya Pak Prabowo sudah netral? Kata Tipa lagi, tentang kasus ini, sekarang prediksi terhadap kasus ini, ahli nujum mulai bicara, dan dampaknya bagi tokoh-tokoh yang terlibat. Jika isu ijazah palsu ini terus bergulir dengan dukungan bukti forensik digital yang terus menguat, apalagi nanti ada dukungan dari lembaga-lembaga internasional, maka ada beberapa skenario yang bisa terjadi menurut Tipa. Pertama, kata Tipa, adalah sisi skenario potensi perkembangan kasus. Kalau memang mau melibatkan lembaga-lembaga internasional, maka ini akan menjadi sebuah skandal yang meledak secara internasional. Kata dia, jika bukti yang disajikan oleh para pakar berhasil diverifikasi oleh lembaga forensik internasional. Lembaga forensik internasional yang mana yang mau ikut-ikutan? Tipa, ya, kurang jauh komennya. Udah aku bilang, di luar negeri sana, ya, sekarang ini orang, ya, bersaing, ya kan, menciptakan teknologi canggih, bersaing masalah ekonomi, ya, masalah teknologi. Negara-negara luar sibuk, ya kan, mengedukasi anak-anak muda, ya, agar memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan sumber daya manusia. Kau masih juga terduduk depan kamera urusan ijazah Pak Jokowi, meminta pula dukungan, ya, untuk melibatkan lembaga forensik digital internasional. Lembaga forensik digital internasional mana yang mau? Orang sibuk menciptakan, tengok, dan nampak kok sekarang drone diciptakan canggih-canggih, robot-robot, mobil, ya kan, bisa jalan sendiri tanpa ada yang yang drive. Ini kau masih urusan jejak Pak Jokowi lagi. Apa nggak sedeng lo itu? Kayak mana rakyat Indonesia ini mau maju kalau orang-orang yang punya pendidikan tinggi tapi, ya, pemikirannya, otaknya tak ada sama sekali untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini. Yang di pikirannya hanya kebencian. Indonesia ini, ya,
anak-anak muda harusnya kita nih ya selaku orang tua harusnya tuh ya memotivasi anak-anak muda untuk maju, bisa bersaing dengan anak-anak muda di luar negeri sana. Itu baru keren tiba. Ini memotivasi anak generasi muda untuk menanam kebencian kepada mantan presiden yang sudah ya bekerja keras membangun negara Republik Indonesia ini. Mau jadi apa Indonesia ini? Orang udah maju ya sampai ke Mars sana. Kita masih juga terduduk depan kamera ngurusin ijazah Pak Jokowi. Aduh tiba. Terus kata tiba kan, ya pihak-pihak yang selama ini melindungi Jokowi, saya sarankan harus segera cari strategi bertahan atau berbalik arah untuk menyelamatkan diri. Oh nggak mungkin tiba. Aku lagi pendukung Pak Jokowi, nggak mungkin. Aku pasti bertahan lah. Kan? Kalau berbalik arah nggak mungkin. Aku ini pendukung Pak Jokowi. Nggak perlu menyamakan diri. Karena yang kita perjuangkan kebenaran, bukan kayak kau berjuang, ya kan? Di jalan kesalahan, di jalan kesesatan. Kata dia ngapain bela-belain yang salah? Justru karena Pak Jokowi benar lah maka dibela. Kan nggak mungkin aku bela kau. Udah jelas jalan kau salah. Sedeng pula lagi, nggak mungkin aku bela kau. Kata tiba ya kan, lebih baik menjauh saja dan cuci tangan. Aku udah cuci tangan aku tiba. Kusarankan sama kau tiba, kau sepatutnya cuci muka tiba, karena halusinasi kau ini udah tingkat dewa, udah berat. Tiba perbaikilah diri kau tuh tiba. Aku ya nengok kau ini sedih aja. Seorang perempuan berbusana muslimah, tapi kebenciannya ya terlalu besar kepada Bapak Joko Widodo. Ya, sehingga membuat pikiran kau itu, ya kan, yang ada cuman apa ya, pemikiran jelek aja. Keluar dari kata-kata, dari omongan kau, dari kata-kata kau itu nggak ada satupun yang berkelas, menunjukkan bahwasanya kau orang berpendidikan. Semua yang kau ucapkan ini ya kan, itu adalah imajinasi kau sendiri. Sedih aja aku nengoknya. Ya, bukan kau nggak sekolah, kau sekolah sampai ke luar negeri. Tapi karena kebencian membuat kau seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Lebih pintar orang yang tidak punya pendidikan daripada kau tiba. Ya udahlah tipa ya, aku tunggu aja lah sampai kau pakai baju oranye, nanti ku tengok menangis nggak kau. Mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah mantan marinir, temannya Pak Kumis. Pak Kumis lagi duduk di sebelah. Kata bapak ini, mungkin 9 tahun yang lalu kesalahan bangsa kita yang paling besar adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita yang tidak jelas ijazahnya. Dibilang bapak ini, saya terbuka saja, tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Pak, bapak ini dulu pangkatnya tinggi ya kan, tapi kok otaknya kosong. Hari gini bapak percaya masalah ijazah Pak Jokowi? Basi pak. Aneh aja ya kan, para mantan sibuk hari ini mau menurunkan wakil presiden. Ya, makanya ada istilah pak, buanglah mantan pada tempatnya. Pak, mungkin 9 tahun yang lalu kesalahan bangsa kita ya, kalau mereka tidak memilih Joko Widodo sebagai presiden, saudara-saudara kita yang di pedalaman sana tidak akan ya menerima aliran listrik. Mungkin 9 tahun yang lalu kalau rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo menjadi presiden, Petral tidak akan bisa dibubarkan. Mungkin juga Pak, kalau 9 tahun yang lalu rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo sebagai presiden, rakyat Indonesia tidak akan menikmati
pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke. Mungkin juga Pak, ya, kalau 9 tahun yang lalu rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo menjadi presiden, Freeport sampai hari ini masih tetap dikuasai oleh pihak asing. Rokan Mahakam masih dikuasai oleh pihak asing dan tidak akan dikembalikan ke Pertamina. Mungkin juga Pak, ya, kalau 9 tahun yang lalu rakyat Indonesia tidak memilih Joko Widodo menjadi presiden, ya, rakyat Indonesia tidak akan merasakan, ya, kedekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Hanya Joko Widodo, ya, presiden satu-satunya yang begitu dekat sama rakyatnya. Jadi buat kau Pak, ya, buanglah penyakit hati. Kenapa Pak? Udah nggak ada lagi cuan. Dulu biasanya kan Pak, tinggal berkipas-kipas di rumah, ya kan, tiba-tiba datang cuan. Kurasa merepek bidik di rumah, ya kan Mbak, biasanya, ya kan, jatah banyak, tiba-tiba tak ada jatah. Merepek bini di rumah, terpaksa lah bapak menyanyi di luar, ya Pak. Aduh, udah cukup lah itu Pak, ya, apalagi, gak usah sibuk-sibuk kali kalian, kumpul-kumpul sesama mantan mau menukar wakil presiden. Udah Pak, Israel di rumah, ya. Lagipun udah cukup lah itu kalian. Dulu waktu kalian masih menjabat, ada kalian memikirkan rakyat Indonesia ini? Nggak ada Pak. Jadi sekarang nggak usah pula lah belagu, ya kan, lagu lama, syair baru, mau menukar, ya, wakil presiden. Terus mau digantikan sama siapa Pak? Pak Kumis. Kalau mimpi jangan kelamaan Pak, bangun, ya kan. Aku bilang, kalau udah tua-tua itu jangan banyak kali kalian keluar. Jangan banyak kali keluar rumah Pak. Duduk di rumah, nanti masuk angin. Sibuk bini kalian mengeroinya. Merepek lagi dia. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah. Anak abah, aduh, anak muda kok hari gini bicara masalah ijazah Pak Jokowi, surat nikah Pak Jokowi. Anak muda di luar negeri sana sudah berlomba-lomba menciptakan teknologi canggih. Kau kurang jauh mainnya, ya kan? Jadi kau nggak tahu dunia luar. Anak muda mau cari tenar, ya, dengan mencari-cari kesalahan mantan presiden. Yang kau bicarakan ini adalah mantan presiden di negara Republik Indonesia ini yang sudah 10 tahun bekerja keras, bekerja nyata membangun negara Republik Indonesia ini, sementara kau sendiri hanya sampah. Apa yang sudah kau kasih untuk negara ini? Anak muda ini bilang, dia menunjukkan foto, kata dia itu foto ijazah Pak Jokowi. Kata dia, ya, dia bilang ajaib, ya. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Dia bilang ajaib memang ajaib ini Mulyono, kata dia. Anak muda, kalaupun, ya, misalnya Pak Jokowi memakai satu foto untuk SMA, untuk ijazah SMA, untuk buku nikahnya, untuk, ya, ijazah S1-nya, masalah kau di mana? Selama itu masih muka Pak Jokowi. Kalau seandainya Pak Jokowi, ya, meletak foto bapak kau di surat nikahnya, itu baru ajaib. Ada aja yang mau kalian cari alasannya kan, nyari kesalahan Pak Jokowi ini. Coba kau berkaca diri dulu lah. Maka kusarankan sama kau, agak jauh kau sikit mainnya, biar nggak katak dalam tempurung kau. Nggak tahu kau all over the world sekarang sudah maju, berlomba-lomba anak generasi muda menciptakan teknologi canggih, sementara kau masih berkutat masalah ijazah Pak Jokowi. Malu kau pada diri kau. Yang ajaib itu kau. Anak muda sekarang sibuk, ya, mencari ilmu, menuntut ilmu, bukan ngerumpi kayak kau gini.
memfitnah, menebar kebencian, merendahkan mantan presiden. Sekali aku bilang sama kau, kalau ya di surat nikah Pak Jokowi, ijazahnya atau ijazah S1-nya atau ijazah SMA-nya diletak muka bapak kau, itu baru ajaib. Paham kau?